Ini channel cerita horor dan cerita horor kali ini berjudul Ada Pocong di Kamarku. Pocong selalu hadir di kamarku. Aku tak paham kenapa pocong begitu betah berada di kamarku berlama-lama. Yang aku heran, dia akan keluar kamar kalau menjelang subuh, tepatnya sebelum azan subuh berkumandang, memanggil setiap orang yang terlelap. Aku masih ingat saat pertama kali si pocong mendatangi rumahku. Waktu itu usiaku masih 10 tahun. Entah karena aku pernah nonton seri pocong dari DVD yang dibeli bapak diriku, atau karena melihat peti jenazah bapakku saat beliau disemayamkan di ruang tengah rumah kami. Semuanya serba kemungkinan. Karena keadaan itulah yang kuingat, si pocong masuk ke kamarku. Aku pun heran lagi, kenapa si pocong tetap ada. Seharusnya dia melompat karena kakinya masih ketutupan kain kafan yang diikat dengan selai kain putih. Pertama kali didatangi, aku begitu ketakutan hingga tak berani berteriak. Bukan tak berani, suaraku seperti tersekat di kerongkongan, tak mau keluar meski dipaksa. Keringat dingin pun membanjiri tubuhku hingga membasahi sprayku yang bergambar Spiderman yang sedang mengeluarkan dari laba-laba. Aku yang tahu yang datang itu si pocong, karena mataku sempat melirik ke arah pintu kamar yang terbuka. Dia mengendap seperti takut jejak langkahnya terdengar. Kain yang menutupi tubuh si pocong sudah kelihatan kumat. Demikian bayangku, walau tak begitu melihat karena tersamar oleh buramnya lampu kamarku. Cuma dari baunya yang apek yang membuatku membayangkan kalau kain yang dipakai si pocong itu sudah kumat, bertutupi wajahnya dengan kulit serapat mungkin, dan berharap itu semua cuma mimpi buruk. Aku berusaha membayangkan hal-hal yang menyenangkan untuk menemani rasa takutku yang mendalam, dan berharap pagi segera menjelang. Namun usahaku tak berhasil. Si pocong terus mendekati tubuhku yang terbaring. Pikirku sambil menangis ketakutan. Suara tangisku pun nyaris tak terdengar. Aku takut si pocong makin marah dengan suara tangisku. Pasrah, cuma itu terpikir sebagai penyelamat. Benar saja, si pocong mendekatiku. Sedekat mungkin dia berbaring di sampingku. Ini kurasakan saat tubuhnya naik ke atas tempat tidurku. Tepat di sebelahku, napas si pocong mengembus di telinga kiriku. Begitu dekatnya, ke aroma rokok menyak dari mulutnya terasa di hidung. Boleh makin kutekan ke wajah sambil menahan takut dan tangis. Pocong cuma mendesak, menyebut namaku. Demikian berulang, menyebut namaku. Lidahnya pun kurasa
sa akong nagdulo. Nagalitag, kuping kiring mo. Tara sa hangin ng basa. Ako Jumadiya. Katakutan ka. Kahit pinting ko keluar tanpa diperintah. Membasahi tempat tidur ko. Puas dengan kuping kiring mo. Si pocong mulai meraba punggungku hingga pantatku. Kemudian rabang itu berpindah di antara dua pahaku hingga akhirnya selangkah selanjutnya aku tak tahu lagi apa yang terjadi kemudian. Mungkin aku pingsan entah berapa lama. Pagi-pagi yang kurasakan cuma perih di sekitar seluruh punggung. Waktu itu aku yakin itu cuma mimpi. Meski sering terjadi berulang-ulang. Hampir setiap malam ketika ibu tak berada di rumah. Paginya aku bercerita pada bapak diri yang baik hati. Semua aku ceritakan padanya. Kukatakan ada pocong di kamarku. Bapak diriku cuma tertawa mendengar kisah. Dia cuma berkata, menghibur, kamu pasti bermimpi. Mana ada pocong? Kamu sih terlalu banyak nonton film pocong. Aku cuma mengangguk, berusaha mempercayai. Dan aku pun bercerita pada mandir supir berkata yang setia dan sedikit muda. Sedangkan dia, aku bercerita padanya. Mandirman pun sependapat dengan bapak diriku. Demikian pula dengan si Ian, pembantu di rumah kami. Dia cuma tertawa dan menganggapku berhalusinasi. Dasar anak-anak, bisanya menghayal. Katanya sampai ngeloyal balik. Andai aku punya abang, kakak atau adik, pasti aku cerita juga ke mereka. Saat ibu pulang dari seminarku, aku cerita hal yang sama. Ibu cuma berkata, kamu pasti lupa berdoa saat mau tidur. Aku cuma menggelengkan kepala. Lagian, manalah si ibu mau percaya. Ibu selalu tak berada di rumah. Sibuk seminar dan ngurusin bisnis malam. Demikian, seterusnya kejadian itu kembali berulang. Terus berulang hingga usiaku menginjak 13 tahun. Perih saluran punggunganku masih terasa. Rasa takut pun menjadi temanku di setiap malam. Tapi ini tak bisa berlangsung terus. Aku harus mengakhiri. Si pocong harus diberi pelajaran. Suatu malam, saat ibu sedang menikmati, si pocong pasti kembali datang. Saat itu, sudah kupersiapkan sebilah pisau yang kuambil dari dapur. Kusembunyikan pisau itu di balik bajuku. Sambil tidur seperti biasa, dengan hati melukuk dan pun menutup wajahku. Tepat tengah malam, si pocong mendekat dan segera berada di samping. Semua perlakuannya kembali berubah, seperti saat pertama kali dia melakukannya. Sebelum jauh dan lepas kendali, pisau dapur yang kugenggam dengan hujan kepada si pocong. Aku harap dia mampus 2 kali.
ng pagaling. Piso'y nagdaros ko dyan, natungo si Ponyo. Si Ponyo ang tayo, bagay na dasal. Sumaswarang kasakitan ng bulihan. Makilaw, makilamang. Ikatataringan lagi, malang ito pon, kumbali sa niya, bulihan, dalang garam. Si Ponyo na lagi bergerak, bisa pun aku lempat begitu saja. Kembali ke posisi semula. Aku berharap pagi besok si Ponyo sudah menghilang dan tak berani kembali lagi. Pagi cahaya matahari sudah mengetuk jendela kamar. Cahayanya menutupi kamar terang sekali. Aku pun duduk dan meregangkan tangan dan tubuh. Ada perasaan lelah yang penuh kemenangan. Sambil menoleh ke samping aku kaget sejenak. Kulihat sosok bapak diriku yang sudah